Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain, pemirsa Roja TV, Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV dan beberapa TV lain, juga para netizen. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang membahas beberapa bentuk ibadah. Ibadah-ibadah yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, diantaranya adalah berdoa kepada Allah, kedua khauf atau takut, ketiga tawakal, dan poin keempatnya roja atau berharap. Dan poin kelima yang terakhir kita bahas adalah ruhbah dan al-khusyuk. Kita lanjut. Salah satu contoh bentuk ibadah kepada Allah adalah al-khasyah. Apa itu khasyah? Pertama, khasyah muradif dengan khauf. Muradif itu sinonim, artinya takut. Bedanya, sebagian ulama menyatakan kalau khasyah itu takut yang disertai dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang apa atau siapa yang ditakutinya. Kalau yang ditakutinya sesuatu atau seseorang yang kita ketahui bentuk kemarahannya, kemurkaannya, hukumannya, tindakannya, dan akibat dari hukuman tersebut, lalu kita takut, maka itu khasyah. Kalau khauf, takut terhadap sesuatu yang belum pasti, belum tentu. Bahasa kitanya khawatir. Itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, qila yaghlibu fil khasyah iqtiranuha bil mahabbah. Khasyah itu umumnya disertai dengan adanya mahabbah, cinta. Selain takut, ada juga cinta. Dan antara takut dan cinta ini kadang-kadang dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita mencintai pasangan kita, istri ke suami atau suami ke istri. Ada rasa takut? Ada. Takut kehilangan, takut tidak dipedulikan, takut diselingkuhi, takut kemarahannya, dan seterusnya. Jadi berdampingan atau bercampurnya takut dengan mahabbah ini yang disebut dengan khasyah. Berbeda dengan takut kepada singa. Ada rasa cinta kepada singa? Enggak ada. Nah,
takut kepada Allah dalam bentuk khasyah adalah takut yang disertai dengan rasa cinta. Kepada Allah takut, tapi ada cinta. Takut terhadap zat yang kita cintai. Takut terhadap apanya? Ya, takut terhadap kemurkaannya, kemarahannya, hukumannya, dan seterusnya. Takut seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 150, "Fala takhshawhum wakhshawni." Janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Dalam surah Al-Mu'minun 57, ketika Allah memuji orang-orang mukmin, Allah mengatakan, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun." Orang mukmin adalah orang yang saking takutnya kepada Allah, mereka itu tunduk patuh. Dalam Al-Ma'arij ayat 27, "Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun." Orang mukmin adalah orang-orang yang takut terhadap azab Allah Azza wa Jalla. Surah Yasin ayat 11, "Innama tunziru man ittaba'a dzikr wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib." Hanyalah engkau ini memberi peringatan kepada orang yang mengikuti peringatan dan mereka takut kepada Ar-Rahman padahal dia gaib. Bayangkan, takut kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa? Allah. Tapi ketika mengungkapkan rasa takut kepada Allah, disebut sifat Rahman. Walaupun Allah itu Rahman, Maha Penyayang, tapi dia takut. Takut apa? Takut kasih sayangnya tidak diberikan kepada kita. Takut dia murka kepada kita, padahal Allah Maha Rahman. Kalau yang Maha Rahman, Maha Penyayang sampai murka, berarti kesalahan kita terlalu besar. Itu pertama. Kedua, gaib lagi. Gaib itu tidak terjangkau oleh indera kita, tidak terlihat, terdengar, teraba, terdeteksi oleh kita dalam kehidupan dunia ini gaib. Walaupun Rahman dan gaib ditakuti. Oleh siapa? Oleh orang yang beriman. Dan ini pujian Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat-ayat yang senada dengan itu sangat banyak. Termasuk dalam surah Luqman ayat 33 Allah menyatakan, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a." Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan takutlah. Takut ke siapa? Ke suatu hari kiamat. Di hari itu seorang ayah tidak bisa menyelamatkan anaknya dan anaknya tidak bisa menyelamatkan ayahnya sedikit pun. Takutlah ke hari tersebut. Dan rasa takutnya ya persiapan, jangan sampai seperti itu, dan sampai menderita di akhirat. Di akhirat semua orang menderita, kita harus bahagia. Semua orang ingin lepas dari keadaan yang mengerikan, kita malah merasakan kenyamanan dan kesejukan dengan cara beribadah dan beramal soleh. Ayat yang lain banyak yang menjelaskan wajibnya seorang mukmin punya rasa khasyah, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya
Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dara wa la yajtami'u gubbarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi mankharil muslim abadan. Kata Nabi SAW, tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Takut dosa-dosanya, takut terkena azab, lalu dia menangis. Orang ini nggak akan masuk dalam neraka. Mustahil. Sampai ada air susu masuk kembali ke putingnya. Mustahil kan kalau ASI sudah keluar, mustahil bisa dimasukkan lagi ke lubang putingnya. Semustahil itu orang yang menangis karena takut kepada Allah masuk ke dalam neraka. Tidak akan masuk neraka. Dan tidak akan terkumpul debu-debu jihad fi sabilillah dan asap neraka jahanam dalam diri seorang muslim. Maknanya orang yang pernah berjihad, berperang di jalan Allah sampai seluruh tubuhnya terkena debu-debu yang berterbangan di medan jihad, sampai kumal, sampai dekil, sampai kucel. Orang seperti ini tidak akan terkena walaupun asap neraka jahanam, apalagi apinya. Dua jenis manusia yang tidak akan tersentuh api neraka. Pertama, orang yang nangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, orang yang berjihad fisabilillah. Dari Abu Umamah radhiyallahu an bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratain wa atharain." Tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai oleh Allah dibanding dua tetesan dan dua bekas. Adapun dua tetesan, qitratu dumu'in min khasyatillah wa qitratu damin tuhraqu fi sabilillah. Dua tetesan adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah, dan tetesan darah yang mengalir di jalan Allah. Tetesan darah sampai terbunuh di jalan Allah. Dua tetesan itu adalah dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah. Wa ammal atharan, adapun dua bekas yang paling dicintai oleh Allah adalah fa'atharun fi sabilillah wa atharu faridatin min faraidillahi ta'ala. Dua bekas yang paling dicintai oleh Allah adalah pertama, bekas jihad fisabilillah. Mungkin habis jihad orang tidak mati, tapi terluka, ada bekasnya. Mungkin patah tulangnya, pincang, tangannya mungkin buntung, atau bagian tubuhnya terluka dan berbekas. Itu bekas yang paling dicintai oleh Allah. Dan yang kedua adalah bekas melaksanakan salah satu hal yang Allah fardukan kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis itu hasan. Inilah ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang khasyah. Intinya khasyah itu salah satu bentuk ibadah hati. Perasaan takut kepada Allah yang disertai dengan ilmu dan disertai dengan mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah yang dicintainya. Dan rasa takutnya ini disertai dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah yang kita takuti,
kita tahu siapa Allah dan bagaimana kalau Allah sudah murka, kalau Allah sudah menghukum, mengazab. Kita tahu melalui ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu, muncul rasa takut, maka itulah khasyah. Jadi khasyah adalah ibadah hati. Apa aplikasi dalam bentuk perbuatan nyata? Tunduk dan patuh, taat, setia satuhu kepada ajaran Allah Azza wa Jalla, melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan. Itu aplikasi dari takut yang sebenarnya. Inilah yang ke-6. Bentuk ibadah ke-7 adalah al-inabah. Inabah artinya kembali kepada Allah. Ibadah inabah adalah semakna dengan taubat yang sebenarnya setelah dia berdosa, menjauh dari Allah, lalu sadar kembali kepada Allah. Itu inabah. Dan inabah termasuk hal yang Allah perintahkan. Makanya melaksanakannya adalah ibadah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kamu kepada Allah dan pasrahlah kamu kepadanya. Berfirman Allah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang menyertainya. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Ibrahim berdoa, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabana wa ilaikal masir. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami bertawakal, hanya kepada Engkau kami kembali, dan hanya kepada Engkaulah tempat kami kembali nanti. Berfirman juga Allah dalam surah Az-Zumar ayat 17, walladzina ijtanabu at-taghut ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra fabashshir ibad. Dan orang-orang yang menjauhi taghut untuk disembah. Taghut itu kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Ini salah satu di antara makna taghut, bukan satu-satunya. Makna yang lain banyak, ada setan, ada kahin atau dukun, ada menghukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah. Itu di antara beberapa makna taghut. Tapi salah satu makna taghut adalah segala sesuatu yang disembah, yang diibadati selain Allah dan dia ridha disembah. Seperti para setan dari kalangan bangsa jin, seperti manusia-manusia yang sombong, takabur, penguasa-penguasa yang durhaka seperti Raja Namrud, seperti Fir'aun, seperti penguasa yang mengejar-ngejar pemuda Ashabul Kahfi. Itu kan minta disembah. Ridho, ya ridho, senang mereka. Itu taghut. Adapun kalau disembah tapi enggak ridho, bukan taghut. Seperti para malaikat, ada yang menyembah tapi mereka pasti tidak ridho. Seperti beberapa orang nabi, seperti Nabi Isa, ada yang menyembahnya. Seperti Nabi Uzair, ada yang menyembahnya. Seperti Nabi Muhammad SAW, ada yang beribadah kepada beliau, ada. Dalam bentuk berdoa kepada beliau, bahkan sujud ke kuburannya, ada. Ridho enggak mereka? Pasti enggak ridho. Maka bukan taghut walaupun disembah. Jadi taghut itu semua sesembahan selain Allah dan dia ridho disembah. Maka wajib dijauhi taghut.
salah satu konsekuensi dari tauhid menjauhi taghut. La ilaha, tidak ada sembahan lain illallah kecuali Allah. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa orang yang kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat, la fisama laha, dan dia tidak akan pernah lepas selama-lamanya. Nah, di dalam surah Az-Zumar 17 Allah menyatakan walladzina ijtanabut taghut ay ya'buduha. Orang-orang yang menjauhi taghut untuk disembah. Tadinya mereka menyembah, tapi kemudian dijauhi karena sadar itu keliru dan salah. Wa anabu ilallah, lalu kembali kepada Allah, kembali hanya menyembah Allah. Lahumul busyra, maka bagi mereka akan ada berita gembira. Fabashshir ibad, sampaikan berita gembira ini kepada hamba-hambaku. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam dalam surah Shad ayat 24. Beliau pun inabah, kembali kepada Allah. Allah berfirman, fastaghfara rabbah wa kharra raqi'an wa anab. Maka Nabi Daud istighfar, minta ampun kepada Allah, tersungkur ruku dan sujud, lalu kembalilah dia kepada Allah. Walhasil, kembali kepada Allah disebut inabah, dan itu termasuk ibadah yang Allah perintahkan. Dipuji orang-orang yang melakukannya. Dan kita diperintahkan juga mengikuti jalan hidup orang-orang yang inabah kepada Allah. Allah menyuruh kita mengikuti jalan Nabi SAW, jalan hidup beliau. Allah juga memerintahkan kita mengikuti jalan hidup para sahabatnya. Beda enggak jalan hidup para sahabat dan jalan hidup Nabi? Enggak beda, sama. Allah juga merintahkan kita untuk mengikuti jalan hidup orang yang inabah kepada Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Luqman, wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikuti oleh kamu jalan hidup orang yang kembali kepadaku. Ini perintah Allah, ikuti jalan hidup orang yang kembali. Apakah beda apa sama mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat, dan mengikuti jalan hidup orang yang kembali? Nggak ada bedanya, sama. Beda ungkapan itu menunjukkan penekanan terpujinya para sahabat, terpujinya orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan dua-duanya baik para sahabat atau yang kembali itu berarti mengikuti jalan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah inabah ke-8. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah adalah khudu' dan isti'adzah. Al-khudu' itu tunduk, patuh, merendah, menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah. Adapun isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah ibadah. Dari siapa? Ya dari makhluk jahat. Bisa setan, bisa sesama manusia yang jahat. Berkata muallif, ammal khudu fahuwa bimakna khusyu' wa tadallul. Adapun khudu' itu maknanya khusyuk dan tadallul. Khusyuk sudah kita terangkan, tunduk, patuh.
Tazallul merendah, dan dua-duanya ibadah. Makanya kalau kita khusyuk kepada Allah, khudu kepada Allah, tazallul kepada Allah, berarti kita ibadah kepada Allah. Bila itu dilakukan kepada sama manusia, ibadah kepada sama manusia, maka tidak boleh. Wa ammal isti'adzah fahiyal imtina'u billahi azza wa jalla wal iltija'i ilaihi. Adapun isti'adzah adalah minta dijauhkan oleh Allah dari sesuatu yang ditakutinya dan bersandar kepada Allah. Di antaranya kepada syaitan. Minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Allah ungkapkan, Allah tekankan ini berkali-kali dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah An-Nahl ayat 98 Allah menyatakan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu mau membaca Al-Quran, akan membaca Al-Quran, bukan telah. Ya boleh ayat ini diartikan apabila kamu telah membaca Al-Quran, ta'awudlah, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sebab saya pernah Jumatan dululah beberapa tahun yang lalu, lebih dari 20 tahun lalu. Ada khatib setiap baca ayat diakhiri oleh ta'awudz. Allah berfirman begini-begini, lalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kok dibalik? Pas saya tanya, ini ayatnya fa idza qara'tal Qur'an. Tahu enggak kamu qara'ta? Qara'ta itu dalam ilmu sharaf disebut fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya taqra'u. Fi'il madhinya qara'ta. Qara'a yaqra'u. Untuk anta qara'ta, fi'il mudhari'nya taqra'u. Qara'ta itu fi'il madhi, artinya telah, past tense dalam bahasa Inggris. Fa idza qara'ta al-Qur'an, apabila kamu telah membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya ta'awudnya diakhirkan. Ini orang baru belajar nahwu dasar, diterapkan keliru, ngaco. Lalu saya bilang, Bapak sholat dulu, wudu dulu. Ya wudu dulu lah. Kenapa? Kan ayatnya menyatakan idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kamu sudah beres melakukan sholat, maka bacalah, basuhlah wajah kamu, dua tangan kamu, wudu gitu. Quran kalau begitu sholat dulu baru wudu. Tapi hadis kan wudu dulu. Berarti salah memahami itu. Jangan menerapkan teori dasar yang sangat dangkal sebelum menguasai level yang lebih advance, yang tingginya. Betul ini fi'il madhi, tapi fi'il madhi ini diapit oleh idza syartiyah dan fa jawab. Maknanya akan atau sedang, maknanya mudhari walaupun madhi. Fa idza ini disebutnya huruf syarat. Maka apabila qara'ta, kamu akan membaca Al-Quran fasta'in billah, ini fa jawab. Qara'tanya diartikan akan. Apabila kamu akan baca Al-Quran, maka berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah. Kalau perintah ini dilaksanakan berarti ibadah. Minta perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Dalam surah Fussilat ayat 36 Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Apabila kamu dikenai oleh salah satu di antara gangguan syaitan,
berlindunglah kamu kepada Allah. Minta perlindungan kepada Allah karena sungguhnya Dia Maha mengetahui, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini juga bernanda perintah. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas juga memerintahkan kita untuk berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan olehmu, aku berlindung kepada penguasa subuh, yaitu Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada penguasa manusia. Bahkan para nabi, di antara Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dia berkata, kata Allah, wa qala Musa inni untu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Tidak hanya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, tapi juga berlindung dari orang jahat, penguasa yang zalim seperti Fir'aun di zaman Nabi Musa. Allah berfirman, berkatalah Musa, inni untu bi rabbi wa rabbikum, aku berlindung kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Berlindung dari apa? Min kulli mutakabbirin, dari setiap penguasa yang takabur, la yu'minu biyaumil hisab, yang tidak mengimani adanya hari hisab. Ini beberapa ayat yang menjelaskan perintah untuk minta perlindungan kepada Allah. Oleh karena itu, minta perlindungan kepada Allah termasuk ibadah. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya dalam sebuah hadis Nabi pernah berdoa, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Tahu doa apa ini? Doa masuk masjid, salah satu. Doa masuk masjid beberapa macam. Salah satunya ini, a'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhil karim, dan berlindung kepada wajahnya yang mulia. Wajah ini salah satu sifat dzatiyah bagi Allah. Boleh kita berlindung kepada sifat Allah. Wa bisultanihil qadim, dan berlindung kepada kekuasaannya yang qadim. Minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Dalam doa lain, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian singgah di suatu tempat, mungkin tempat itu angker, mungkin ada jinnya, mungkin ada binatang-binatang beracun seperti ular, kalajengking, tarantula, kelabang kayak gitu, yang apabila menggigit bisa bermasalah. Maka siapa orang yang singgah di suatu tempat lalu membaca doa a'udzu, aku berlindung. Berlindungnya bukan kepada Allah, bukan kepada zat Allah, tapi kepada salah satu di antara sifat Allah, yaitu kalimat-kalimatnya. A'udzu, aku berlindung, bi kalimatillahi tammah, kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluknya. Maka siapa yang berdoa demikian, dia tidak akan dibahayakan oleh sesuatu pun. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadis ini sahih riwayatan wa dirayatan.
Sahih riwayatnya, sahih juga aplikasinya. Kata Imam Al-Qurtubi, aku sering bepergian ke banyak tempat yang angker, yang banyak binatang-binatang berbahaya, tidak pernah tergigit atau termadaratkan oleh apapun. Suatu saat aku masuki suatu tempat, gewobok teh dipatuk oleh binatang berbisa. Barulah aku sadar bahwa tadi ketika masuki daerah ini aku tidak membaca doa ini. Biasanya selalu baca, nggak pernah ada madarat. Saat itu lupa. Akhirnya dia digigit oleh binatang yang berbisa. Oleh karena itu, kalau umpama kita masuk suatu tempat, rumah orang, kita singgah di sana untuk tidur di kamar kosongnya, di hotel, di penginapan, masuk ke kamarnya, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Jadi minta perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah. Dalam doa yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa bika mink. Ini termasuk doa yang isinya minta perlindungan kepada sifat-sifat Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada keridhoanmu dari kemurkaanmu. Aku berlindung kepada sifat maafmu dari hukumanmu. Aku berlindung kepada engkau dari engkau. Allah suka menghukum kita, suka. Suka murka kepada kita, suka. Kalau kitanya nyebelin. Kita berlindung kepada Allah dari kemurkaan Allah, dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Nabi pun berlindung kepada Allah dari beberapa hal, dan beliau memerintahkan kita juga untuk berlindung dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah dajjal, dan dari fitnah hidup dan mati. Dalam tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab jahannam, juga dari azab kubur, dan berlindung kepada engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan, ya godaan dalam hidup. Fitnah kematian maknanya adalah fitnah menjelang kematian. Ketika sakaratul maut, syaitan datang menggoda agar kita ini su'ul khatimah. Diajak pindah agama, diajak untuk menyembah kepada selain Allah, diajak kepada pemahaman yang menyimpang di akhir hayatnya. Itu yang disebut dengan fitnah kematian. Kita berlindung, semoga Allah menghindarkan kita dari su'ul khatimah dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rizukna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahlil jannah. Dan dari fitnah dajjal. Jadi ayat-ayat dan hadis-hadis tadi menerangkan bahwa minta perlindungan kepada Allah dari beberapa keburukan adalah ibadah, karena itu diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka melakukannya adalah ibadah. Minta perlindungan kepada Allah adalah ibadah. Itulah yang ke-8. Bentuk yang ke-9 adalah al-isti'anah. Apa makna isti'anah?
Isti'anah adalah talabul aun minallahi azza wa jalla. Isti'anah itu meminta pertolongan kepada Allah. Dan ini ikrar kita dalam momen yang terbaik 17 kali minimal sehari semalam, yaitu di dalam sholat kita berikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Makna dari ayat ini kan ayat ini kita baca selalu dalam sholat. Harus paham makna sedalam mungkin, seluas mungkin untuk dihayati. Makna dari ayat ini la na'budu illa iyyak wa la nasta'inu illa bik wa nabra'u min kulli ma'budin dunaka wa min abidihi wa nabra'u min al-hawli wal quwwati illa bik fala hawla li ahadin an ma'siyatik wa la quwwata ala ta'atik illa bi taufiqika wa ma'unatik. Ini maknanya. Makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya kami tidak akan beribadah kecuali hanya kepada Engkau. Kami tidak akan minta pertolongan kecuali hanya kepada Engkau, dan kami berlepas diri dari segala sesembahan selain Engkau, dan berlepas diri dari para penyembah selain Engkau. Dan kami pun berlepas diri dari minta kekuatan dan kemampuan kecuali hanya kepada Engkau. Nggak akan minta kekuatan dan kemampuan dari yang lain. Maka tak ada kemampuan bagi seorang pun untuk bermaksiat kepadamu, dan tak ada kekuatan dari siapapun untuk mentaatimu kecuali dengan taufik dan bantuanmu. Ini makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah pun berfirman tentang Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sabarlah kamu dengan sabar yang indah. Allah lah tempat minta pertolongan atas apa-apa yang mereka sifatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu, Nabi pernah menasihati Ibnu Abbas. Salah satu di antara kalimat emas dari nasihat agung ini adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kau minta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Lalu beliau melanjutkan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk meraih apa yang manfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam hal itu. Ketika Nabi SAW membonceng seorang sahabat yang dicintainya, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuk, fala tada'anna fi duburi kulli shalah an taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu karena Allah. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan berdoa seusai sholat dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrik. Ini aplikasi langsung. Minta
bantuan kepada Allah. Allahumma ya Allah a'inni, bantu aku, tolong aku. Untuk apa? Ala dzikrika, untuk bisa bersyukur kepadamu. Untuk bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk melakukan ibadah yang baik kepadamu. Itulah isti'anah, minta bantuan atau pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu di antara bentuk ibadah. Itulah yang ke-9. Ke-10, al-istighatsah. Salah satu bentuk ibadah kepada Allah adalah istighatsah. Apa arti istighatsah? Hiya talabul ghauth minhu ta'ala min jalbi khairin aw daf'i syarrin. Istighatsah adalah minta ghauth. Ghauth itu bantuan. Isti'anah minta tolong, istighatsah minta bantuan. Apa bedanya? Para ulama membedakan kalau isti'anah minta bantuan dalam hal meraih manfaat. Istighatsah dalam hal menolak madarat. Ketika perang Badar, sebelum berlangsungnya perang Badar, Nabi SAW berdoa, minta bantuan kepada Allah. Ini kondisi yang darurat, kondisi yang kritis. Kaum muslimin cuma 300 orang, musuh sampai 1000 orang. Kalau Nabi dan para sahabat kalah di medan perang ini, sudah perjuangan Nabi selesai dan Islam akan musnah. Maka Nabi SAW berdoa, in tahlik hadhil asabah lam tu'bad abadan. Ya Allah, kalau kelompok kecil ini musnah, binasa, kalah di momen perang ini, engkau tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya. Jadi minta bantuan kepada Allah Azza di momen yang kritis seperti ini. Apa yang terjadi? Allah bantu. Walaupun pasukan sedikit, musuhnya 3 kali lebih banyak, Allah turunkan malaikat. Berapa? 1000 malaikat. Musuh 1000, malaikat 1000. Ya sudah, jangankan 1000 malaikat, mungkin 1 malaikat aja bisa mengalahkan mereka semua. Ini 1000. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-9, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingat ketika kamu beristighatsah kepada Rabb kalian, minta bantuan dalam momen yang kritis agar dilepaskan dari kekalahan. Karena kondisi real mestinya kalah kaum muslimin. Perbekalan sedikit, persenjataan minim, pengalaman tidak ada. Kalau orang kafir Quraisy 3 kali lipat segala-galanya. Id tastaghithuna rabbakum. Ingat ketika kalian minta bantuan kepada Allah. Fastajaba lakum. Allah mengijabah kalian, doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, bahwa kami akan mengutus 1000 malaikat yang turun secara berduyun-duyun. Menanglah kaum muslimin, kalahlah kaum kafir. Dan ini tentu saja mendongkrak kemuliaan kaum muslimin di mata beberapa kabilah Arab saat itu. Tersebar berita kafir Quraisy kalah telak oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, walaupun dalam kondisi yang tidak seimbang.
Tapi Nabi dan para sahabatnya menang. Karena apa? Allah memberi bantuan. Salah satu penyebabnya Nabi SAW meminta bantuan. Istighatsah namanya. Dalam surah An-Naml ayat 62 Allah menyatakan amman yujibul mudtarra idza da'ahu fayakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahun ma'allah. Bukankah Allah yang mengijabah seseorang dalam kondisi darurat, terancam nyawanya, umpamanya dikenai musibah, idza da'ahu, ketika orang itu berdoa kepada Allah, fayakshifu su', Allah lepaskan dia dari kesulitan, dari keburukan, dari musibah tersebut. Terus Allah jadikan kalian sebagai khalifah di muka bumi. Adakah ilah lain yang pantas selain Allah Azza wa Jalla? Ini menunjukkan Allah orang ditimpa kesulitan, berdoa minta bantuan kepada Allah, Allah ijabah. Ini istighatsah. Jadi istighatsah itu minta tolong untuk dilepaskan dari keburukan. Isti'anah minta tolong untuk memperoleh kebaikan. Dua-duanya sama minta tolong, dan dua-duanya sama dalam bentuk berdoa. Ada dua bentuk, isti'anah ataupun istighatsah. Pertama bentuk umum yaitu berdoa. Yang kedua bentuk khusus yaitu salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ketika Nabi SAW sedang khutbah pada masa kemarau yang sangat panjang, hujan sudah lama tidak turun, air kering, sumur kering, tumbuh-tumbuhan mati, otomatis binatang-binatang banyak yang mati. Maka ketika khutbah Jumat datang seseorang, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Di tengah khutbah Nabi mengangkat kedua tangannya, Allah menyatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Saat itu langit cerah, tak ada awan sedikit pun. Mustahil hujan turun seketika. Tapi doa Nabi SAW dikabul. Saat itu tiba-tiba awan datang berkumpul, kemudian hujan turun secara lebat. Sampai ketika khutbah aku melihat, kata si perawi hadis ini, air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Itu istighatsah dalam bentuk berdoa langsung. Bisa juga istighatsah ini dalam bentuk sholat istisqa, meminta hujan. Dua-duanya istighatsah. Di dalam salah satu doa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta bantuan kepadamu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Anas bin Malik menuturkan ketika pada waktu Nabi SAW berdoa di dalam khutbah Jumat, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna 3 kali. Ya Allah, bantu kami dengan menurunkan hujan. Saat itu hujan seketika itu juga turun.
Jadi kalau kita berdoa, Allahumma rzuqna, ya Allah berikan kami rizki, itu isti'anah. Tapi kalau umpamanya Allahumma shfi'na, ya Allah sembuhkan kami dari penyakit maka itu apa? Istighatsah. Jadi isti'anah dan istighatsah dua-duanya minta tolong. Isti'anah minta tolong dalam meraih hal yang baik dan manfaat. Istighatsah minta tolong, minta bantuan di dalam menolak hal-hal yang mawarat. Bentuknya apa? Bisa dua. Bisa berdoa secara mutlak dengan bahasa apapun, bisa dalam bentuk sholat, seperti sholat istisqa ketika meminta hujan. Ya, inilah isti'anah dan istighatsah. Ke-11, bentuk ibadah lain adalah adzabah, menyembelih. Menyembelih itu ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah, ta'zim atau mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ketika menyembelih maka disebut nama Allah, tapi nggak boleh dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahi Allahu Akbar. Baik itu kurban ataupun umpamanya bentuk lain seperti akikah, seperti hadiyu, atau sembelihan untuk kita makan. Dan itu oleh Allah disetarakan dengan solat. Allah berfirman, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan olehmu, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan. Jadi salat disebut disandingkan dengan menyembelih. Sebagaimana juga dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar. Salatlah kamu karena Allah, wanhar, dan menyembelihlah. Disandingkan ini salat dengan menyembelih, menunjukkan menyembelih ibadah. Menyembelih ibadah kepada siapa? Kepada siapa dia meniatkan sembelihan itu. Kalau karena Allah berarti ibadah kepada Allah. Kalau untuk makhluk berarti ibadah kepada makhluk, maka musyrik, tidak boleh. Karena di dalamnya ada terkandung unsur pengorbanan. Karena ada orang mau bangun jembatan, bangun rumah, harus menyembelih dulu kambing, kerbau atau sapi. Kepalanya diapain? Ditanam di sana, dipersembahkan untuk makhluk hina yang diyakini menguasai tempat itu, yaitu setan dari kalangan bangsa jin. Musyrik nggak? Musyrik karena apa? Ibadah kepada penghuni di sana. Diyakini penghuni, padahal belum tentu penghuni di sana. Karena apa? Karena sembelihan itu ibadah. Lihat nggak kata Nabi SAW, orang masuk neraka dan masuk surga hanya karena seekor lalat. Lalat nggak ada harganya. Kalau kambing, kerbau, sapi mahal puluhan juta. Lalat nggak ada harganya. Tapi bisa menjadi penyebab orang masuk surga atau neraka, bukan karena nilai pengorbanannya, tapi kepada siapa dia berkorban. Kata sahabat, bagaimana mungkin ya Rasulullah orang masuk surga atau neraka karena seekor lalat? Kata beliau, ada satu kaum menyembah berhala. Siapapun yang lewat kampung kaum tersebut harus menyajikan pengorbanan kepada berhala mereka. Lewat seseorang dicegat, qarib, berkorbanlah.
Kata dia, aku tidak memiliki apapun yang aku korbankan. Kata mereka, qarribulu bidzubab, berkorban walaupun hanya dengan seekor lalat. Akhirnya dia tangkap seekor lalat lalu dipersembahkan. Dibiarkan lewat, dia dalam neraka. Karena musyrik, berkorban kepada berhala walaupun seekor lalat. Datang seorang lagi, dicegat lagi, qarrib, berkorban. Dia menyatakan, la uqarribu illa billah, aku enggak mau berkorban kecuali kepada Allah. Fadaraba unuqah, dipenggal lehernya, dia ahli surga. Dia siap mati demi mempertahankan apa? Tauhidnya. Karena menyembelih di dalamnya tergandung pengorbanan, dan pengorbanan adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hal itulah maka siapa orang yang menyembelih bukan untuk Allah, Allah laknat. Sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim dari Ali radhiyallahu an secara marfu, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, menyembelih termasuk salah satu jenis ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah berdasarkan beberapa dalil, di antara ayat fasholli lirabbika wanhar, salatlah kamu karena Rabbmu, wanhar, dan menyembelih. Jangan salah membaca, jangan wanhar, ha kecil. Beda makhraj, beda arti. Kalau wanhar artinya bentaklah. Fasholli lirabbika wanhar, salatlah kamu untuk Allah dan bentaklah. Beda. Wa ammal yatima fala tanhar, jangan fala tanhar. Adapun anak yatim jangan kamu bentak. Kalau salah baca fala tanhar, adapun anak yatim jangan kamu sembelih. Nanti begitu. Ingat, beda makhraj bisa beda arti, beda tajwid bisa beda arti. Pelajari tajwid dan makhraj secara benar agar kita tidak salah baca yang menyebabkan artinya melenceng jauh, bahkan bertolak belakang dengan arti yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah beberapa jenis ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, penjelasan kitab ini di sore hari ini cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan seperti biasa hari Jumat ini dikhususkan untuk pendengar dan pemirsa radio dan Roja TV. Dipersilakan kepada Abu Lukman untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Jazakallahu khairan Ustaz atas bimbingannya di kesempatan sore hari ini, dan untuk selanjutnya kami undang sahabat Roja di rumah untuk bertanya jawab melalui nomor WhatsApp. Baik, pertanyaan pertama Ustaz kita angkat melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah di Tasikmalaya. Ustaz ingin bertanya Ustaz terkait dengan doa. Ustaz, apakah doa yang sudah dikabulkan oleh Allah akan tetap mendapatkan pahala di akhirat Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Sudah diterangkan bahwa berdoa adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikabulkan ataupun tidak, orang itu tetap memperoleh pahala dari doanya. Kalau tidak dikabulkan, ada keuntungan lain selain pahala. Keuntungan pertama adalah akan dipalingkan satu musibah yang tadinya akan Allah timpakan kepada dia.
yang senilai dengan isi doa dia. Akhirnya dia terhindar dari musibah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, akan ditunda di akhirat. Itu kalau tidak dikabulkan. Dan pahala dari ibadahnya tetap. Adapun kalau dikabulkan, maka pertama, pahala tetap. Pahala dari doa tersebut tetap diberikan. Yang kedua, lalu isi doanya itu dikabulkan oleh Allah. Umpamanya, ya Allah beri saya jodoh sekarang, segera gitu. Dia sudah dapat pahala. Ternyata besok ketemu jodohnya. Dikabulkan isi doanya. Apakah pahala doa kemarin dihapus? Tidak. Dapat double dia. Pahala tetap dapat. Dan ada bonus dikabulkannya isi doa tersebut. Jadi dikabulkannya doa tidak menghapus pahala dari berdoa ini, tetap akan memperoleh balasan atas doanya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Kadan dari Cianjur. Baik, silakan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya. Ini ada seseorang kena musibah, lalu ada orang lain seperti kena kecelakaan, Ustaz. Lalu ada orang yang di sekelilingnya berinisiatif membuat ataupun meminta doa kepada orang yang suka melakukan kesyirikan. Lalu si orang yang kena musibah itu karena tidak enak disaksikan oleh yang menyampainya itu diminum airnya, Ustaz. Namun membaca dulu Bismillah, apakah itu diperbolehkan atau mutlak harus ditolak, ya, Ustaz? Baik. Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Mendengar di Cianjur, ada orang yang terkena musibah sakit, lalu datang kepada orang yang suka melakukan perbuatan syirik, dukun umpamanya, untuk diruqyah, didoakan. Dia berdoa ke air, waswiswas, lalu diminumkan kepada si sakit, si pasien. Gitu ya. Apa boleh, apa tidak? Ya, pertama, meruqyah ada dua jenis. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang disyariatkan, ruqyah yang sesuai dengan syariat, boleh dan beribadah. Karena ruqyah adalah doa. Bagaimana bentuknya? Boleh bacakan ayat, baik ke orangnya ataupun ke air, lalu airnya diminumkan, ya boleh. Asal apa? Pertama, yang dibacakannya ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari hadis yang sahih, atau doa dari para ulama yang isinya bagus, baik, benar, mengandung tauhid, mengandung permintaan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ruqyah syar'iyah, baik untuk diri kita ataupun untuk diri orang lain, boleh. Beribadah, ya beribadah, karena itu doa. Adapun ruqyah syirkiyah adalah ruqyah yang di dalamnya terkandung perbuatan syirik, yaitu meminta kepada selain Allah. Berdoa, ya berdoa. Baca Al-Quran, ya bismillah dulu. Karena musyrik itu bukan tidak menyembah Allah. Musyrik itu menyembah Allah, tapi menyembah juga selain Allah. Beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Itu yang namanya musyrik. Dia nyebut bismillah,
tapi juga menyebut selain Allah di dalam doanya. Umpamanya pertama di dalam ruqyahnya itu dia meminta kesembuhan dari para leluhur yang sudah wafat, dari karuhun-karuhun kakek neneknya, buyutnya, atau dengan menyebut, bahkan menyebut nama orang-orang soleh, para ulama, para nabi, para rasul, para wali Allah disebut dalam konteks meminta kepada mereka. Wahai Mbah Anu, wahai Rasulullah, tolong sembuhkan orang ini. Berarti berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai wali fulan, ini anak turunanmu sakit, sembuhkan, cabut. Berarti berdoa kepada selain Allah, dan berdoa kepada selain Allah berarti ibadah kepada selain Allah. Itu syirik. Ini bentuk yang pertama, merupakan ruqyah syirkiyah. Kedua, memakai bahasa bangsa jin. Mungkin orang itu memiliki jampe-jampe dari bahasa yang tidak dia fahami sebagai bisikan dari setan dari kalangan bangsa jin. Ini ucapkan oleh kamu ucapan yang seperti ini. Tidak difahami karena bukan bahasa manusia. Tapi begitulah pakemnya. Orang Sunda nyebutnya jangjawukan. Bahasa jangjawukan bahasa Sunda bukan, bahasa Indonesia bukan, bahasa Arab bukan. Bahasa apa tuh? Ya mungkin bahasa jin. Apa isinya? Nggak tahu. Mungkin mengandung unsur syirik, ya. Maka tidak boleh. Apalagi si peruqyah, orang yang berdoakannya kita ketahui sering melakukan perbuatan syirik, ya jangan. Kalau sakit datanglah ke dokter. Kalau nggak punya biaya karena mahal, ingin ini, silakan datang ke orang yang kita yakini kesolehannya, minta didoakan atau diruqyah, boleh minta diruqyah. Apalagi sekarang pengobatan alternatif yang benar banyak, bisa melalui bekam, bisa melalui umpamanya akupuntur, bisa melalui pijit refleksi atau yang lain-lain yang mungkin biayanya lebih murah daripada ke dokter, atau yang gratis mungkin ada, ya. Jangan sekali-kali datang ke dukun walaupun orang itu disebut dengan sebutan kiai, ustadz, ajengan, tapi sekedar kedok, pada intinya praktek perdukunan. Maka tidak boleh, ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abu Luqman. Allahu khairan Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, karena banyaknya pertanyaan melalui pesan WhatsApp, kita angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz lewat pesan WhatsApp dari hamba Allah, seorang akhwat Ustaz, tidak disebutkan dari mana, ingin bertanya, boleh tidak Ustaz berdoa tidak ingin menikah lagi, hanya fokus kepada ibu karena pernah gagal dalam pernikahan. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Menikah adalah ibadah. Menikah adalah kebaikan. Menikah sumber kebaikan. Kalau bisa mengelolanya secara syar'i. Maka kita tidak boleh berdoa untuk tidak melakukan kebaikan, apalagi bersumpah. Kalau sudah bersumpah, langgar aja sumpahnya. Demi Allah saya tidak akan menikah seumur hidup. Nggak boleh. Nggak boleh bersumpah untuk tidak melakukan kebaikan. Demi Allah saya nggak akan ngomong-ngomong lagi sama dia, saking kesalnya. Nggak boleh. Demi Allah saya nggak akan ngasih apapun lagi kepada dia. Nggak boleh. Nggak boleh bersumpah untuk tidak melakukan sebuah kebaikan. Kalau kadung sudah bersumpah, langgar sumpahnya, tapi bayar kifaratnya. Apa kifaratnya? Kasih makan 10 fakir miskin atau pakaian. Kalau nggak mampu, saumlah 3 hari berturut-turut. Nah, pernikahan adalah kebaikan.
ibadah yang Allah perintahkan. Dan Nabi SAW melarang orang untuk membujang selamanya pada maupun nikah. Rasulullah SAW anit tabattul. Nabi SAW melarang untuk tabattul. Tabattul itu menyendiri, membujang. Kecuali kalau membujangnya itu karena nasib. Sudah berusaha ngelamar ke sana kemari, cari jodoh ke sana kemari, ditolak terus, nggak laku-laku. Akhirnya sampai mati membujang. Itu mah bukan tabattul, sudah berusaha, tidak dosa. Tapi kalau sengaja banyak yang antri itu yang daftar banyak, semua ditolak. Pokoknya saya ingin membujang seumur hidup, maka tidak boleh. Ya, walaupun dengan niat ingin mengurus ibu, antara nikah dengan mengurus ibu tidak harus dibenturkan. Bisa dua-duanya dilakukan. Menikah lalu urus ibu. Ajak ibu di rumahnya, minta izin kepada suami. Sebelum menikah, ketika ada laki-laki yang melamar, buka keadaannya. Saya punya ibu yang sudah sepuh, nggak ada yang merawat kecuali saya. Boleh nggak ibu saya tinggal sama kita dan saya tetap merawat, melayani suami juga dilakukan, merawat ibu juga dilakukan. Kalau enggak, ibu saya tidak ada yang merawatnya. Buka begitu, insya Allah akan ada laki-laki yang bahkan mendukung. Ini istri saya, calon istri saya anak soleha, ingin berbakti kepada ibunya, nanti anak-anaknya juga akan sesolehah dia, gitu. Itu memotivasi untuk menikahinya, ya. Jadi tidak harus dibenturkan antara mengurus ibu dengan menikah, dua-duanya bisa dilakukan bersama-sama dan memperoleh keuntungan ganda. Ibadah menikah didapat, ibadah birrul walidain juga didapat, ya. Wallahu a'lam. Semoga kalau kasus ini adalah kasus si penanya, semoga Allah memberikan solusi, kemudahan, peroleh jodoh yang tepat sehingga bisa melakukan pernikahan sekaligus mengurus ibunya. Cukup ya, sampai di sini, waktunya juga sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.